Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Alhamdulillah, kawan, jamaah sekalian, teman-teman yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan diberikan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Durusul Yaumiyah. Kitab Durusul Yaumiyah min as-sunani wal ahkam asy-syar'iyyah. Salasuna wa salasumia darsan. Qur'an al-Sunnah Yaumian ada dari sana, yang artinya itu pelajaran penting dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu fadlu yaumil jumu'ati wa sunanuhu wa adabuhu, keutamaan yang ada pada hari Jumat dan sunnah-sunnah dan adab-adab di hari Jumat. Di sini penulis membawakan hadis dari Abu Hurairah. Nabi membawakan hadis dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baiknya hari yang matahari itu terbit, yang matahari itu dia terbit, yaitu pada hari Jumat. Kenapa demikian? Nabi menjelaskan, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Dikarenakan di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Ya, di hari Jumat Nabi Adam diciptakan dan Nabi Adam dimasukkan surga dan juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ini keutamaan hari Jumat. Selanjutnya hadis yang berikutnya juga masih sama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a tsumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia berwudu, barang siapa yang dia berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, artinya wudunya dia lakukan sesuai dengan tata cara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini teman-teman, kita harus memperhatikan bagaimana wudu kita dengan benar. Apakah wudu kita ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum? Kenapa? Dikarenakan kalau wudu kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wudu kita tidak sempurna. Kalau wudu kita tidak sempurna, maka sholat pun tidak sempurna. Dikhawatirkan justru sholatnya pun tidak diterima karena dari wudunya yang tidak. Makanya di sini kata Nabi, man tawaddo'a, barang siapa yang dia berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini dan dia memperbagus wudunya? Dikarenakan banyak daripada kaum muslimin dia berwudu dan wudunya itu jauh daripada tuntunan Nabi. Dan wudu yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Makanya di sini Nabi mengatakan fa'ahsanal wudu. Kemudian dia memperbagus wudunya. Artinya dia berwudunya sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma atal jum'ah.
Kemudian setelah dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia datang untuk sholat Jumat. Fastama'a wa ansata, kemudian dia menyimak, ya, mendengar, dan dia diam, tidak ngobrol ketika imam sedang berkhutbah, ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, ma bainahu wa bainal jum'ah, dari Jumat sekarang, ya, dan Jumat yang akan datang. Dari Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang, wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah dengan 3 hari lagi. Ya, jadi Jumat sekarang dan Jumat yang depan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, dan ditambah 3 hari setelah Jumat tersebut. Ya. Wa man massal hasa faqad lagha, barang siapa yang dia ya bermain-main atau menyentuh kerikil, ya, disitu kan mungkin masih kerikil, ya. Artinya di sini ketika sholat Jumat dia ngobrol, dia tidur, ya, ketika khutbah Jumat, atau dia main-main HP ketika sholat Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad lagha, kata Nabi, maka sungguh dia telah melakukan Jumatnya sia-sia. Nah, ini untuk para ikhwan, ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis selanjutnya, teman-teman, barakallahu fikum, dari hadis Abu Hurairah. Ya, masih Abu Hurairah, ya, masih hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Akhrajahu Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Muslim dan Muslimah, kemudian sholat Jumat yang dia kerjakan sampai Jumat berikutnya, kemudian Ramadan, puasa Ramadan yang dia kerjakan sampai puasa Ramadan yang tahun berikutnya, itu semua mukaffirat, dapat menghapus dosa-dosa semuanya, ya, dapat menghapus dosa-dosa ma bainahunna, di antara jeda itu. Seperti sekarang kita sholat subuh kita lakukan, kita menunggu sampai sholat zuhur. Nah, itu sholat subuh sampai sholat zuhur itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Zuhur ke asar, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Seperti itu. Sholat Jumat sekarang yang kita kerjakan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sampai Jumat yang depan. Dan seterusnya seperti itu. Dan Ramadan, puasa Ramadan yang dikerjakan itu akan menghapus dosa-dosa, ya, sampai Ramadan tahun depan. Itu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala idza ijtunibatil kaba'ir. Dan itu semua dapat dihapus dosa-dosa kita apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Seperti ya syirik pertama, ya, kemudian berzina, kemudian ya ghibah, itu sebesar-besar, kemudian mabuk, ya, dan yang lainnya. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah, beliau menyebutkan hari Jumat itu dengan apa? Fiha sa'ah. Ya, ini keutamaan tentang hari Jumat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, beliau menyebutkan tentang hari Jumat, yang mana beliau mengatakan pada hari Jumat ini ada sa'ah. Fiha sa'ah. Dalam hari Jumat ini ada sa'ah. Ada momen, ada waktu khusus yang mana apabila seorang hamba, ya, dia sholat, yang mana seorang hamba dia sholat, seorang muslim dia sholat,
ya seorang muslimah dia melakukan sholat, ya, dan meminta kepada Allah sesuatu dan bertepatan dengan saat tersebut, momen waktu tersebut, maka Allah akan mengkabulkan semua permintaan. Ya, biasa di hari Jumat ini ada momen, ada waktu, ya, yang apabila seorang muslim itu berpapasan dengan waktu tersebut dan dia dalam keadaan sholat dan meminta kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah segala sesuatunya, baik perkara dunianya, baik perkara akhiratnya, illa a'tahu iya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan, memberikan apa yang dia pinta. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Ya, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, itu sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Artinya ya waktunya sedikit sekali dan orang-orangnya pun sedikit yang melakukannya. Artinya jamaah teman-teman, barakallahu fikum, di hari Jumat ini terdapat waktu-waktu yang mustajabnya doa dan waktu-waktu ya pahala diberikan besar di hari Jumat tersebut. Makanya ketika hari Jumat, manfaatkan hari Jumat tersebut dengan sebaik-baik. Ya, baik mulai dari malam Jumatnya sampai maghrib. Ya, itu dikarenakan hari Jumat memiliki keutamaan. Selanjutnya, kata penulis penjelasan secara singkat, ya, hari Jumat merupakan hari yang amat mulia. Hari Jumat merupakan hari yang amat mulia, hari yang amat agung, yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat ini terhadap umat. Ya, terhadap umat sebagai karunia dan juga nikmat di hari Jumat tersebut. Kemudian juga wa adalla anhul yahud, dan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini mensesatkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini Idul Muslimin al-Usbu'i. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini sebagai hari besarnya kaum muslimin di setiap pekannya. Jadi hari besar umat Islam di setiap pekannya itu ada pada hari Jumat. Salatuhu mukaffiratun lidzunub, dan salat Jumat yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah, ya seorang muslim, ya, kalau salat Jumat dikerjakan untuk lelaki. Bagaimana kalau perempuan? Boleh. Ya, ketika memang masjidnya disiapkan salat bagi wanita. Kalau tidak, jangan. Nah, salat Jumat pula itu salat sunat, salat Jumat ini dia bisa untuk menghapus segala dosa-dosa. Dan di hari Jumat pula terdapat waktu yang apabila seorang muslim dia berpapasan, dia berpapasan dan sesuai pada waktu tersebut dalam keadaan dia berdoa meminta kepada Allah, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Bahwasanya ya salat Jumat ini merupakan hari yang begitu mulia, yang terdapat di dalamnya keutamaan-keutamaan yang seyogyanya, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan hari Jumat ini. Kemudian faedah yang bisa dibawa atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini, pembahasan ini, yaitu apa? Anna yaumal jumu'ati wa khairu ayyamil usbuh. Bahwasannya hari Jumat ini adalah sebaik-baiknya hari yang ada di setiap pekannya. Ya, sebaik-baiknya hari yang ada di setiap pekan. Itu hari Jumat. Berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil, keutamaan sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat. Ya, sekiranya misalkan memang bagusnya sih kalau kita sedang safar, ya,
walaupun kita memang bisa untuk melakukan sholat Jumat itu dengan sholat zuhur yang dikosor ya, tapi ahsannya sebaiknya memang kita ikut sholat Jumat. Kenapa ini pahalanya? Ya, kata Nabi, kata Syekh disebutkan sini bahwa sholat Jumat ini memiliki keutamaan. Adanya keutamaan pada sholat Jumat. Kenapa demikian? Dikarenakan sholat Jumat sababun, merupakan sebab yang mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Berikutnya, yang terakhir adalah bahwasannya di hari Jumat itu ada waktu momen yang memang apabila seorang hamba muslim ataupun muslimah berpapasan dengan waktu tersebut dalam keadaan dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dipinta, baik apakah itu perkara dunianya, apakah masalah akhiratnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengerjakan dan mengamalkan. Baik teman-teman, saya mohon maaf apabila ada penyampaian perkataan yang salah, yang tidak enak, mungkin bisa untuk nanti bisa dikasih tahu ya. Jangan dibiarkan ketika saya salah tegur, supaya nanti saya mengkoreksi pada pertemuan selanjutnya. Kemudian apabila itu benar semuanya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan dan saya yang lemah, ya, yang dhaif, dan saya minta maaf kepada antum sekalian dan juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan. Ya. Kemudian diberikan keistiqomahan di dalam Islam, dalam sunnah, dan juga keistiqomahan, kekokohan di dalam menuntut ilmu agama. Karena sedikit sekali ya orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah, dan juga istiqomah semangat dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita itu semua, dan juga kita memohon kepada Allah menerima semua amal-amal soleh kita sebagai amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga anak kita, ya, menjaga istri kita, suami kita, ya, dan juga menjaga orang tua kita dari hal-hal yang ya tidak disukai, yang marah bahaya. Semoga Allah jauhkan semua itu dan selamatkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Demikian teman-teman, wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.